Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Alisya Effendi dengan NIM 230404502041 dari kelas A Program Studi Bimbingan dan Konseling. Baiklah, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Haji Abdullah Sindring MPD dan juga Ibu Fitriana SPD MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan mengenai biografis dan aliran pemikiran dari tokoh filsuf Jean-Paul Sartre serta menghubungkannya atau mengkaitkannya dengan bimbingan dan konseling dari aliran pemikiran tersebut. Baiklah, adapun profil atau biografi dari Jean-Paul Sartre. Masa awal dan pendidikan. Jean-Paul Sartre adalah seorang filsuf, penulis, dan aktivis politik asal Prancis yang lahir pada tahun 1905 dan meninggal pada tahun 1980. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh termuka dalam aliran pemikiran eksistensialisme. Sartre menunjukkan bakat intelektualnya di usia muda dan memperoleh pendidikan di École Normale Supérieure di Paris. Adapun awal karir dari Jean-Paul Sartre berfokus pada studi filsafat dan menyelesaikan disertasinya pada tahun 1929. Ia masih mencapai ketenarannya melalui tulisannya yang kritis terhadap fenomenologi dan eksistensialisme bersama dengan Simone de Beauvoir, pasangan seumur hidupnya. Sartre membentuk intelektualisme di Paris pada awal abad ke-20. Baiklah, adapun aliran yang pertama yakni aliran eksistensialisme. Sartre mengembangkan konsep eksistensialisme yang menekankan bahwa eksistensi atau keberadaan manusia mendahului esensi atau hakikat, yang dimana artinya manusia terlebih dahulu ada, dan kemudian mereka menentukan makna hidup mereka melalui pilihan dan tindakan mereka sendiri. Adapun eksistensialisme dalam hubungan bimbingan dan konseling sebagai kebebasan dan juga tanggung jawab, yang dimana dapat mendorong individu untuk mengakui kebebasannya dalam mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas tindakannya. Dan juga bimbingan dan konseling dapat merujuk pada membantu klien untuk menyadari bahwa mereka memiliki kekuatan yang dapat mengubah hidup mereka dan bertanggung jawab atas keputusan mereka, serta eksistensialisme dalam konseling sebagai kecemasan dan ketakutan untuk mengenali dan mencari makna hidup yang menjadi fokus eksistensialisme. Aliran pemikiran yang kedua yakni tanggung jawab dan pilihan. Konsep dan tanggung jawab pilihan sangat penting dalam pemikiran Sartre. Manusia menurut Sartre selalu bertanggung jawab atas tindakan dan pilihannya, bahkan ketika mereka mencoba menghindari tanggung jawab itu sendiri. Dalam konteks hubungan bimbingan dan konseling, pemikiran ini menekankan pentingnya membimbing individu untuk mengenali dan memanfaatkan hak pilihannya. Dan juga konselor dapat bekerja sama dengan klien untuk mengidentifikasikan nilai-nilai inti mereka, membantu mereka memahami bahwa kebebasan disertai dengan tanggung jawab, dan juga mendorong mereka untuk mengambil tanggung jawab atas pilihan hidup yang mereka jalani. Adapun aliran pemikiran yang ketiga yakni ketakutan dan kekosongan. Sartre berbicara mengenai kekosongan atau nihilisme eksistensial, di mana manusia terkadang merasa kosong atau tidak memiliki makna. Kekosongan ini bisa muncul ketika individu menyadari bahwa hidup tidak memiliki makna inheren dan mereka harus menciptakan makna itu sendiri. Dalam konteks hubungan bimbingan dan konseling, pemahaman terhadap aliran pemikiran ketakutan dan kekosongan menjadi penting karena dapat memberikan wawasan mendalam tentang kondisi psikologis klien. Seperti seorang konselor perlu memahami sumber ketakutan dan kekosongan yang mungkin dialami klien untuk memberikan bantuan yang efektif. Misalnya seperti yang mengalami ketakutan berlebihan, mungkin memerlukan strategi untuk mengatasi kecemasannya. Aliran yang keempat yakni bad faith atau ketidakjujuran kepada diri sendiri. Sartre memperkenalkan konsep bad faith di mana individu mencoba untuk menghindari kebebasan dan tanggung jawab dengan bersembunyi di balik norma sosial atau peran yang ditemukan oleh masyarakat. Nah, bad faith terjadi ketika seseorang tidak mengakui
dan tanggung jawabnya sendiri. Dalam konteks hubungan bimbingan dan konseling, pemikiran ketidakjujuran kepada diri sendiri menjadi fokus penting. Konselor bertugas membantu individu untuk menjadi lebih sadar terhadap aspek-aspek diri yang mungkin sulit diakui atau dihadapi. Proses ini melibatkan pembangunan kepercayaan diri, sehingga klien merasa nyaman untuk berbicara terbuka mengenai pengalaman, perasaan, dan tantangan yang mereka hadapi. Ketidakjujuran kepada diri sendiri bisa menjadi penghambat bagi efektivitas konseling. Jika seseorang tidak jujur dengan dirinya sendiri, informasi yang diberikan kepada konselor mungkin tidak sepenuhnya akan lebih akurat. Baiklah, itulah tadi pemaparan mengenai biografi dan aliran pemikiran dari Jean-Paul Sartre serta aliran pemikiran yang berhubungan dengan bimbingan dan konseling. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.